challenge kayak gitu. Iya, gitu. Abah. Jangan-jangan cuma pengen pansos aja. Nah, gitu. Gara-gara kita kemarinnya rame. Juragan 99 sendiri gitu bilang bahwa sambutan dari Dubes Prancis untuk Republik Indonesia, Bapak Muhammad Umar katanya. Padahal harusnya Dubes Republik Indonesia untuk Prancis. Kebalik. Makanya dia bingung membedakan Paris Fashion Week sama Plumbon Fashion Week. Gila, the power of money emang gak main-main ya. Beyond our imagination. Iya. Apalagi anak hukum tuh bagi gue tuh seksi, Pak. Gitu ya. Cewek-cewek hukum tuh anjir, kok seksi banget. Karena kan balik lagi bagi Bukan orang guru ya. Mana Mini Podcast. Hai, welcome back to Mana Mini Podcast bareng gue Eko Dedi dan Noris. ini lagu lagi asik-asik nih, Pak. Lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan. Ini kan rilis di YouTube 3 Maret 2022. 3 Maret. Ya, dalam seminggu seminggu terakhir ini banyak teman-teman yang ngupdate pakai lagu ini. Jadi itu lagu ini merepresentasikan ketika kita udah punya mantan nih. Punya mantan dan kita punya habit yang sama. Oke. Tapi lu tuh bukan jodoh gue. Ya udah. Putus gitu Ya ya. udah, hati-hati di jalannya. Hati-hati di jalan. Iya, semoga bisa menemukan satu tujuan. Jadi Asik. dalam ya. Dalam, dan yang paling gue perhatiin adalah komentar-komentar yang ada di YouTube-nya Tulus. Dia itu apa ya, istilahnya banyak. Kan gini, misalkan ada lagu-lagu yang sesuai dengan kondisinya dia, dengan isinya dia. Relate lah. Yang relatable lah. Akhirnya ada yang komentar. Berhubung wifi-nya di sini sangat cepat sekali. Oke. Entah wifi-nya, entah laptop gue-nya yang agak lumayan error. Lama banget loading komennya, gue buka dari HP dulu, Pak. Oke. Tulus. Ini trending di mana nih? Spotify Oh iya. nggak? Jadi kalau menurut Instagram dari databooks.id, lagu Hati-hati di Jalan ini udah menciptakan rekor harian Spotify Indonesia. Yang menembus mencapai 968.757 streams. Ini ngalahin To The Bone, Pamungkas, Easy On Me, Adele, It's Only Me, Caleb G, BTS, Butter dan Dynamite ini kalah, dan juga Blackpink, How You Like That itu kalah sama Tulus, Hati-hati di Jalan. 900 ribuan, hampir menyentuh 1 juta streamer. Ini kan menjadi Dalam apa ya? satu hari gitu. Dalam satu hari. Gila kan? 900.000 orang. Ih, gila kan? Gila. Ya makanya saya bilang ini menjadi salah satu yang paling apa ya? Menjadi salah satu yang paling menarik perhatian. Pantas aja viral. Terus ada yang komentar gini di kolom komentarnya. Tuhan punya maksud mempertemukan kita walaupun dalam perjalanan dan kenyamanan. Banyak kesamaan tapi dia hadir cuma sebagai perjalanan hidup, bukan untuk sebagai teman hidup. Yang pada akhirnya kita nggak bersama, dan hal itu cuma sebagai proses pendewasaan diri untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Pasti sih ya, kalau relationship pasti awalnya selalu ada kesamaan dulu kan. Ya, jelas. Nyaman dulu gitu. Tapi kenapa bisa akhirnya kalau nyaman banyak kesamaan, kenapa bisa putus? Itu maksudnya di sini kan. Iya. Nah makanya lagu ini relate buat orang-orang ketika sudah dalam kondisi seperti itu. Kalau bukan jodoh gue sih. Oh gitu. Ya udah, jalan masing-masing tapi hati-hati di jalannya. Jadi kayak ada masa apa ya? Masih ada rasa khawatir gitu. Itu yang termasuk ini yang kemarin ketemuan sama mantan. Kok Bapak tahu aja ya? Enggak tahu Hebat aja sih, ya? nebak-nebak aja. Iya pasti sih. Ya, jadi apa ya? Sekalipun kita sudah tidak sejalan, tapi kan setidaknya kita masih bisa berteman. Betul. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi balik lagi ya. Urusan hati emang nggak bisa dibohongin. Cuma tahu ada batasan diri aja. Kira-kira apa yang lo butuhin yang masih bisa gue bantu. Oke. Ya udah. Tanpa melibatkan hal-hal yang lebih. Urusan yang itu blak itu ya udah nanti lagi aja. Setelah itu gas lagi ya. Ya bodo amat. Karena gue pun sebelum mengupload, gue tuh izin, Pak. Gitu. Kalau gue upload lu kayak seru kali ya. Banyak orang yang komen, dan gua komen. Komentar, bener Gua juga ke-trigger. Gue tuh izin dulu. Gue sekarang tuh kalau pengen apa-apa ya, Pak. Misalkan pengen mengupload orang lain, ya misalkan Bapak, misalkan atau siapapun itulah. Saya pasti izin dulu, Pak. Gitu. Bagus. Jadi kayak semacamnya apa ya? Istilahnya kan kalau kita diambil phone-nya diem-diem kan nggak asik ya. Iya, nggak asik ya. Sekarang kan
setiap orang juga kan kalau di kedai kopi itu kan kebanyakan yang nge-repost gitu kan, atau candid segala macam. Menurut saya kurang bagus kalau misalkan main candid kalau misalkan untuk kepentingan publikasi apalagi itu komersil kan, menaikkan di kedainya. Harusnya izin dulu, Kak, ini saya foto mau jadikan saya feed atau story gitu. Boleh nggak? Iya kan gitu. Itu dia. Lu dapet cuan dari situ. Gua datang ke sini dipoto belanja. Mending kita dapat diskon. Enggak kan? ya. Respect Pak. Respect harus dong, Pak. Ya, Tulus emang beberapa lagunya emang menurut saya juga keren sih. Yang gajah, sepatu ada. Sepatu itu juga keren banget sih. Tulus emang pantas mendapatkan. Sama satu lagi ada yang kalau teman-teman yang anxiety itu nonton Kunto Aji. Pilu Membiru. Nah, itu healing banget lah. Healing banget, rehat. Betul. Bersuara. Cuma yang paling menarik dari Tulus adalah ketika di kolom description-nya, dia tidak hampir dipastikan tidak menggunakan bahasa Inggris. Oh gitu. Dia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oh gitu. Full. Jadi misalkan dia upload liriknya nggak situ? Nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma keterangan ini aja. Iya. Ya, jadi kan misalkan kita pengen melihat satu kata tentang video lirik, pasti video LYRIC. Betul. Kalau ini video lirik RIRIK. Iya, terus juga desainer grafis, bukan desain grafis. Bukan graphic designer, musik director gitu kan. Nah, biasa kan ada mixing by, kalau ini di mix dan di master oleh, ini kan salah satu bentuk penghargaan yang sangat luar biasa kalau bagi saya pribadi, yang istilahnya Tulus tuh tidak mencoba untuk flexing ala-ala luar negeri gitu loh. Betul. Tapi Tulus ini music arrangernya siapa gitu. Tapi ini pure Indonesia. Jadi nggak flexing kayak ini gue pakai bahasa Inggris ala-ala luar negeri. Tapi mungkin karena memang keyword itu kan mungkin lumayan penting ya. Karena misalkan mungkin orang yang pakai bahasa Inggris juga biar bisa di search secara global. Tapi kan sekarang Google juga memetakan aransemen dengan aransemen musik atau dengan musik arrangement itu mungkin sama juga artinya gitu, atau direktor atau sutradara itu langsung auto diterjemahkan. Gitu. Cirebon lagi bahagia nih, Pak. Kenapa tuh? Kota Cirebon sekarang udah masuk ke PPKM level 3. Oh, sebelumnya level 4. Iya, Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan itu level 3. Kabupaten Cirebon udah masuk level 2. Cuma yang paling jadi perhatian adalah ternyata untuk pembelajaran tatap muka ini masih belum bisa ditentukan kira-kira bakal berjalan lagi kah atau enggak. Betul. Nah, itu saya dua anak saya kan masih sekolah di Kota Cirebon. Yang satu TK, satu SD, dan dua-duanya itu masih PJJ kan, pembelajaran jarak jauh. Nah, saya iseng-iseng tanya dan saya videoin, Kak, lebih suka online atau offline? Yang cewek nih, atau kalau Nua lebih suka berangkat. Yang cewek nih yang TK, oke. Berangkat karena kalau berangkat tuh ketemu teman-teman lebih asik aja gitu ya. Bawa bekal katanya gitu. Terus itu ngajinya tuh nggak elmin gitu. Kalau di rumah tuh malas elmin terus jadi lancar-lancar gitu. Kalau yang kakaknya yang menarik, Kak, enak online atau berangkat sekolah? Sebenarnya sih enak berangkat sekolah, tapi sekarang online aja, tapi online belajar di rumah tapi libur katanya gitu. Saya tuh bingung bilang, maksudnya gimana belajar di rumah? Ya libur aja gitu. Oh, maksudnya libur di rumah belajar enggak, berangkat enggak, online juga enggak. Dia maunya libur terus gitu. Cuti itu namanya, Kak, kata saya tuh. Aduh. Memang susah, Pak. Memang susah. Dalam satu sisi kita ngadepin anak-anak yang online, belajar online. Gurunya juga lumayan sih menurut saya sih. Harus stay di depan, ngadepin kamera segala macam. Wah, yang ini berisik segala macam gitu. Nah itu deh, kebetulan kan saya kemarin berbincang-bincang ya dengan mantan saya. Jadi kan emang salah satu risiko guru di zaman pandemi seperti ini adalah dengan dunia digitalnya. Mereka harus siap dengan kebisingan anak-anak yang lagi di rumah. Iya, betul. Apalagi misalkan pengajarannya tidak menggunakan Zoom. Karena kan ada beberapa metode yang menggunakan video call. Betul, WhatsApp itu kan sangat menyita waktu. Betul. Itu kan kayak gue harus nelponin orang satu-satu,
Dan gue harus ngajarin dia. Terus, ayo adik-adik di mute, nggak mau di Nah, mute. itu berisik dia. semua. Itu Kalau Zoom kan, PR. kalau Zoom kan bisa di mute sama admin. PR banget. Terus Ya, juga respect lah dulu-dulu. kalau dari Instagramnya Radar Cirebon nih Pak, kita baca beberapa komentar. Ada yang bilang daripada bingung mending daring aja dari kabupaten sampai kota. Terus ada yang bilang lagi Berarti daring bewis enak. Angger wae karipan puasa kah? Karipan puasa. Jadi kalau nggak salah kabupaten udah offline kalau nggak salah. Di kabupaten. Saya Untuk- beberapa kali ketemu SD itu pada berangkat sekolah kalau Iya. kabupaten. Kan sekarang lagi PTS kan. Ya. Penilaian tengah semester gitu. Ya mudah-mudahan sih sekarang ada ada edaran baru lagi kan. Bahkan saya ada dapat WA gambar tanda tangan dari kepala BNPB. BNPB Hah? katanya pencabutan status pandemi. Oke. Tanggal 2 Maret itu ada, nggak tahu bener apa enggaknya di crop gitu. Di selebaran itu. Iya di WA itu di crop udah tanda tangan itu. Terus kemudian sekarang kan nggak bisa PCR kan perjalanan Ya. darat laut udara. Oh iya kan. benar, itu tuh, Jadi asal sudah 2 kali vaksin, terutama yang sudah booster. Kalau yang baru 1 kali vaksin Wajib antigen. itu wajib antigen katanya gitu. Nah itu kesel gue kemarin sebenarnya Pak. Kenapa tuh? Hari Minggu kan gue balik dari Jakarta di jam 5:30. Masih antigen. Ternyata Seninnya beritanya muncul, lu nggak harus pakai antigen lagi. Kan kayak si anjing, kenapa nggak dari kemarin? 35.000 lumayan. Lumayan lah, lumayan. Biar bisa dapat 1 kopi 35.000. Yang lucu lagi temen gue lupa ya di mana siapa, cuman sekilas aja. Dia dapat kereta itu jam 7 jadwalnya. 7 pagi? Iya, yang antigennya bukanya jam 8. Itu kocak bener itu. Dia ambil jam 7, antigennya bukanya jam 8. Terus gue ngapain ini? Gak tau gue, cuma lihat aja cuma ketawa aja. Terus jadi dia bisa naik kereta nggak? Nggak tahu gue nggak terusin, cuma ketawa aja gitu. Ada yang kayak gini ternyata gitu. Luar biasa gitu. Kok bisa ya? Harusnya 24 jam kan kalau kayak gitu. Iyalah, apalagi ya bisa dibilang kita ini harus menyesuaikan dengan jadwal kereta dong. Iya, kereta kan 24 jam kan ada. Iya, atau minimal sampai jam 12 malam lah. Iya, Nah bisa, itu dia. gitu. Oke, berarti sekarang untuk mendapatkan satu kemudahan transportasi, apalagi menjelang mudik nih, untuk beberapa moda transportasi kayak KRL, MRT juga udah dicabut tuh Pak istilahnya pembatas untuk jarak duduknya. Jarak duduk ya, Udah betul. dicabutin semua dan banyak yang berkomentar bahagia. Ada yang pengen bilang, yuk jalan-jalan lagi. Oke. Tuh. Ada yang bilang, yuk healing lagi. Ya, let's see aja. Gitu. Twitter siapa tuh? Gak tahu kalau begitu diomongin kok langsung muncul di atas. Gua nggak Algoritmanya ngerti. hebat ya, Ngeri, Twitter ya. ngeri. Gua harus matiin nih ini Mikrofonnya. Ya buat yang ngerasa aja lah. Ntar nitip anak gue deh. Ada lagi yang viral apa nih Pak? Ada lagi yang viral itu kemarin tentang premanisme di Harjamukti, Iya, terus juga di Pekalipan. Pekalipan. Tarif parkir 50.000. Dan alhamdulillah sih udah ditangkap sama ini ya, sama Satreskrim Polres Cirebon Kota. Itu berarti deliknya pemerasan. Pemerasan apa? Istilahnya kan dalam perdanya dalam perda sendiri pun nggak nyampe 50.000, 10.000 pun nggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak so jauh-jauh perda lah kita ambil kayak sampel yang ada di mall-mall. Di mall itu kan istilahnya di jam pertama 2.000. Untuk mobil-mobil besar paling 5.000. Iya, Kalau bus paling 7 sampai 10.000. 10.000 lah paling nggak ya. Ini di Pekalipan 50.000. Jadi kalau Dan yang paling menarik ada stempel RW. Oh, berarti dia menjual ini. Menjual nama RW-nya. Nama RW-nya. Iya. Oke. RW-nya tahu atau tidak itu? Kita nggak tahu itu. Kalau misalkan tahu ya RW juga kena tuh. Kena harus. Nah, berarti kalau pemerasan itu nggak melihat besar kecilnya Duit. nominal ya. Kalau memang di luar aturan 10.000, 15.000 pun udah kena itu ya. Nah, tapi yang uniknya nih di sekitar yang saya alami udah 2 kali, apa tuh Pak ya, yang Karanggetas, Pekiringan. Karanggetas belok kanan itu kan Pekiringan. Nah, saya pernah ke satu toko, kemudian parkir,
otomatis ngasih 2.000 kan. Ya. Nah, ternyata si tukang parkirnya, Pak, 4.000. Dan saya baru ingat, oh iya, sekarang tuh di Cirebon tuh berlaku zona-zona tertentu yang per naik. jam. Oh iya, naik ininya, naik tarifnya. Tarifnya termasuk di perkiringan itu. Oh iya, saya ingat langsung otomatis ingat itu, tapi saya langsung minta, ada karcisnya enggak katanya. Ada karcisnya. Oh ada Pak, dikasih. Tes. Tapi karcisnya tuh nggak ngerobek, udah sedia. Gitu. Biasanya kan kalau karcis parkir tuh ada satu bundle, satu bundle lah. Istilahnya misalkan ada nggak karcisnya? Iya, robek dong. Robek krek, Pak kasih. Nah, pesan buat teman-teman kalau yang parkir di daerah situ, itu diambil karcisnya. Jangan nggak diambil karcis. Kalian tuh nggak sedekah. Bukan sedekah, itu bayar. Bayar retribusi untuk pembangunan daerah ya. Betul, kalau misalkan memang ngasih begitu saja tanpa kita ambil karcisnya, itu namanya pungli buat dia sendiri. Oh, jadi istilahnya dengan tidak merobek karcis artinya bisa masuk ke kantong pribadi. Ya iyalah. Karena yang dilaporkan ke itu sobekannya berapa. Oke. Dalam satu hari ada sobekan 100 berarti kali sekian. Kali kan sekian gitu. sesuai dengan perda yang berlaku ya. Betul. Ketika belanja di mana juga kalau tanpa struk Anda gratis. Oh. Karena nggak ke tracing kan, misalkan berapa 100.000 ya udah. Mau pakai struk atau enggak misalnya gitu ya, dia nggak akan buatin struk, barangnya hilang, duitnya masuk sini, nggak ke tracing di sininya. Oh, Makanya selalu biasakan kalau misalkan beli sesuatu minta struknya, minta bukti pembayaran. Nota lah. Ya gitu. Bukan semata-mata udahlah ngasih aja sodako mah masih banyak cara gitu. Kalau mau ngasih sodako aslinya 4.000, Anda kasih 10.000. Itu namanya sodako. Itu tapi minta karcisnya. Nah Iya. berarti 6.000-nya buat si mamang parkir. itu beda. Nah, itu dia. Gitu. Nah, termasuk kejadiannya di Harjamukti. Itu kan ketika ada beberapa orang yang naik elf dan sama supirnya dicurigain membawa alat-alat yang istilah mencurigakan kayak senjata tajam atau pedang atau apapun itulah. Dan ternyata disuruh turun lah sama si supir itu. Tapi ketika diturun sama preman dikeplak kepalanya, dipukul. Kenapa tuh? Ini yang jadi ribut. Jadi kan gini loh, istilahnya kan setiap elf itu kan meminta bantuan kepada calo lah, bisa kita bilang preman atau calo untuk mencarikan penumpang. Nah nanti bakal diangkut, nah nanti si calo ini bakal mendapatkan upah. Betul. Nih, nah karena turun otomatis enggak dong. Iya, Nah mungkin gara-gara itu. Oh iya. Omsetnya berkurang. Iya, gitu. itu dia. Nah, kalau saya dulu zaman awal-awal kuliah itu saya ke Solo itu nggak pakai kereta, pakai bis. Zaman dulu tuh namanya Tunggal Raya atau Rosalia Indah lah dulu tuh. Nah, dulu nggak tahu naik dari terminal. Dari terminal Solo, naiklah saya ke atas. Dan yang saya tahu itu karcisnya dulu Cirebon Solo itu 30.000 Pak. Dulu? Cirebon Solo, Mahal iya tahun 97-an. Mahal 30.000 bis. Mahal ya? Ya segitulah 30.000. Itu udah AC segala macam. Nah, ketika naik di atas itu tuh belum sampai Pegambiran, udah deket-deket Pegambiran udah ditagih. Saya kan ya nubi gitu jalan-jalan jauh ya, berapa? 50. Kok 50.000 katanya? Iya 50.000. Enggak biasanya 30.000 orang saya kalau dari Solo ke Cirebon itu 30.000. Enggak 50.000. Ini mau nggak mau 50.000 bar. Duit gua kan pas-pasan. Akhirnya kan ya udahlah gua kasih 50.000. Ternyata pas lewat mundur ke sana dikit tuh mobil tuh tahu-tahu berhenti dan saya nggak tahu kesibukan apa. Akhirnya ngobrol sama teman-teman yang suka naik bis di Solo. Katanya kalau naik bis jangan di Terminal Harjamukti. Jauh aja ke sana atau mendingan naik kereta. Kenapa? Dari terminal itu yang naik si kondektur, si supir itu calo semua. Oh. Jadi supir aslinya itu nunggu di mundur ke sana. Oh, jadi istilahnya yang dikumpulin. yang ngebawa dari terminal nyampe tujuan tertentu, misalkan kita bilang mundur lah ya. Itu adalah para calo. Baru di mundur ini muncullah supir asli sama keneknya. Jadi dapat ada berapa? Ada 10. Tarif 10 kan berarti kalau 50.000 kan 500.000. Ya. Tarif aslinya 30. Dia dapat 200.000 tuh turun. Oke. Makanya setelah itu udahlah kereta aja lah. Akhirnya kereta dan ternyata lebih nyaman kereta. Dulu sih ya, nggak dulu kepikiran walaupun kereta karena kereta tahu sendiri lah. Dulu mah siapapun bisa naik kereta ya. Naik kereta duduk di mana aja, duduk satu kursi sendiri tiduran juga nggak ada yang berani bangunin kan. Dulu mah kan mau di kartis di mana juga. Mau di bawah kek, mau di sambungan gerbong kek. Banyak sambungan ke bawah segala. Plus ada yang nawarin makanan kek. Iya.
Kalau udah lewat Purwokerto, Kebumen, Mendoan, keluar Iya, tuh. Mendoan, atau pecel. tahu lah minimalnya. Nah itu. Tapi aneh yang nggak lewat Garut banyak yang jual dodol Garut. Dodol Garut, Pak lewat Garut? Enggak. Kok udah ada dodol Garut gitu. Aduh, emang sangat menarik sih ya istilahnya beberapa hal yang terjadi di waktu belakangan ini. Entah kenapa ini menjadi satu hal yang bisa dibilang menjadi center point untuk Cirebon dan sekitarnya, PPKM, premanisme dan beberapa hal lainnya. Iya, nih kemarin nih saya tuh bikin challenge di Instagram. Oh yang Bikin ini challenge ya, yang, latte bikin art. Latte art. Tulip, ayo kata saya tuh tunjukkan Kreativitas. kreativitas latte art kalian dengan pattern tulip berapa stack gitu kan. Stack tuh apa? Layer. Oh layer. Layer itu kan 1, 2, 3, Oh 4, 5. misalkan bunga ada. Iya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah ada di challenge-nya itu sih saya nge-mention 10 orang karena kan kalau nggak salah di Instagram tuh hanya 10 orang kan penting gitu. 10 orang dan hampir ke 10 orang itu ya katakan accepted lah. Challenge accepted gitu kan. Satu harian saya tunggu mana yang accept nih, ternyata hanya satu yang accept, yaitu yang posting yaitu Kobolo dari Saka Kopi. Thank you Kobolo. Dia bikin 10 stack. 10 stack dan saya ya kasih lah. Karena itu ada price-nya, Gini. Sebagai orang awam di di latte art gitu walaupun saya sempat nge-MC tapi kan tidak terjun langsung ya. Iya. Dalam membuat latte art itu kan pasti ada yang pertama kopinya dulu kan, yang espresso. Iya, espressonya berapa mili gitu. 30. Nah, ya misalkan dalam satu gelas itu kira-kira bisa menampung berapa mili? Katakan 200-220 mili lah. Oke, berarti Ya maksimal kalau cappuccino 220. 220 mili. Oke, berarti espresso 30 mili 30 mili. dan yang Susunya. Susunya itu sisanya. Sisanya susunya. Oke, berarti dengan 10 stack, ya 10 layer, Iya. artinya semakin membuat penuh ini dong. Betul. Dari 200 mili ya penuh dibuat. Penuh ya. Berarti itu bisa berpotensi tumpah. Misalkan Bisa. lebih dari 10 stack misalkan. Ya, karena kebiasaan kalau misalkan dia tidak banyak latihan gitu kan, baru 4 stack udah penuh. Gitu Oh kan. iya, Ada yang ya karena itu memang skill teknis buat ya? latihan, harus sering latihan seperti itu. Nah, maksud saya sih Pak gini. Teman-teman tuh banyak yang jago latte art di Cirebon tuh ya. Pada saling yang Lomba-lomba beberapa teman yang saya follow itu pada challenge mention, ayo Pak Eko nih saya bikin. Saya lihat di Instagram sih. Untuk kemudian cek rame seperti itu. Nah maksudnya gini, itu tuh bisa add value di bar kalian. Artinya gini, kenapa saya buat challenge seperti ini tuh? Ya bukan challenge kosong yang asik-asikan dan yang cuma buat for fun aja gitu ya. Iat-iatan lah gitu. Ya. Nah tapi maksud saya gini, add value-nya adalah katakan Kobolo nih bisa sampai 10 dan barusan Subhan itu 14 stack. Artinya gini, 14 stack itu dipartenkan dibagusin lagi, nggak mencong gitu kan ya. Sentral gitu kan, center gitu Lebih kan. simetris lah ya. Lebih simetris. Nah, itu maksudnya gini. Jadi someday di kedai ini saya mau jual latte art tulip 14 atau 15 stack dengan harga katakan 100.000. Ada yang berani bayar nggak? Dan itu susah soalnya. Oh. Jadi bener-bener signature menu. Berarti gini, istilahnya kalau di dalam menu kalau yang seperti yang kita biasa lihat mungkin hanya menjual kopi dan variannya. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa lebih berevolusi lagi, kita jual karyanya, artnya. Ya, itu maksud saya. Jadi gitu. istilah semakin susah art yang dibuat, itu Betul. semakin nilai semakin tinggi karena berkaitan dengan postingan di Instagram. Iya. Cek like, jadi istilahnya orang-orang lah posting di kedai kopi ini karyanya nggak tahu karya siapa gitu betul. ya. Nah artinya kalau Pak Eko datang ke coffee shop pesen cappuccino gitu. Saya mau cappuccino satu, teman saya latte latte satu misalkan ya. Ya itu dibuatin terserah barisannya. Mau hard, mau low, bahkan cuma bulat doang juga terserah. Yang penting ini adalah cappuccino dan latte. Tapi kalau misalkan ketika saya mau cappuccino, si barista bilang, "Kak, mau nggak nih? Saya kasih cappuccino
14 tak dengan harga 100.000. Oh, menarik. Kalau orang yang biasa ke kedai mungkin iya sih jarang sih yang 14 tak. Iya, karena kan biasa love aja ya. Iya. Boleh lah Mas, atau bikin angsa kan, swan segala macam. Iya. Boleh deh 15 tak. Ya dia bikin 15 tak. Kalau resikonya kenapa harus 100.000? Mungkin dia gagal, dari gagal itu kan nggak kejual. Biaya lagi. Media. Nah, tapi kalau dia udah biasa latihan 14 tak ya bisa, oke. Nah, itulah sebuah add value menurut saya gitu. Oke. Maksudnya sih ke situ. Sok latihan yang kayak gitu biar ada Speciality-nya. menu. Gitu. Berarti signature menu itu bukan cuma tentang varian beans, bukan Betul. tentang menu-menu yang di fusion, mungkin bisa ke art yang dijual. Ya itu kreativitasnya sih. Kreativitasnya. Gitu. Akan menjual nanti gitu. Itu dia, ini berkaitan sama Instagram story yang bakal di-post sama pelanggan. Betul. Karyanya siapa, yang nge-post siapa. Betul. 15 tak di kedai ini. Harganya 100.000, worth it dong katanya gitu. Iya. Wah, nanti orang yang ada balasnya, anjir ini kok bisa gitu ya? Bisa gua latihan gitu. Wah, ke-trigger kan ada gitu. Maksudnya add value-nya ke situ. Oke, berarti gitu, teman-teman apa jangan ya? salah paham nih. Jangan salah paham. Ngapain sih nih Abah bikin challenge kayak gitu? Iya, gitu. Abah. Jangan-jangan cuma pengen pansos aja. Nah, gitu. Gara-gara kita kemarinnya rame. Nah. Ya tapi bisa dibilang salah satu ini sih terobosan juga siapa ya? Karena apa ya? Orang-orang biar bisa teredukasi, ternyata untuk menjadi seorang barista dengan kreativitas setinggi itu juga mahal. Ya mahal, artinya mahal, nantinya mahal. Jangan dihargai hanya sebatas let's say 25.000, 30.000. Ternyata bikin latte art tuh susah. Susah, iya perlu latihan. Perlu latihan yang konsisten. Ya mungkin ada yang bilang, gampang kok nggak susah. Iya buat Anda silakan yang gampang. Men, gitu. gue belajar manual brew aja. Satu kelas ya, kelas yang paling amatir lah di Noralona tempatnya Rizal. Susah cuy, manual brew cuy. Apalagi latte art yang harus membutuhkan mesin espresso. Betul. Dengan susu yang khusus. Belum tremornya. Gue aja ya istilahnya belajar manual brew giginya. Kok susah ya? Pegang gepel ya? Iya. Belum lagi, Tumpah-tumpah nggak? tumpah-tumpah sih nggak, cuma tidak simetris aja. Terus juga belum mikirin suhunya, belum mikirin berapa gramnya, Betul. belum mikirin ini halus nggak. Ya, Susah cuy, asli cuy. makanya penghargaan barista itu ya kalau di luar masih susah, kita sendiri yang harus menghargainya. Betul. Baristanya sendiri yang harus bisa menghargai diri sendiri. Yuk latihan, makanya silakan aja misalkan kedai kalian cuma jual 25.000, tahunnya ya masukin di menu 25.000, tapi ini mah beda gitu. Saya kasih 100. At cost lah istilahnya. Iya, 100.000 tapi dengan 15 tak, nah gitu kan. Ini menarik sih Pak. Ya mudah-mudahan sih pada paham nih maksud saya nih, gitu maksud Pak. Jangan sampai, Abo bikin 100.000, bla 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 Iya. bla. Atau pattern pribadi yang rumit segala macam, mau nggak nih, tapi harganya beda. Karena ini bakal berfungsi di ini juga ya, di kompetisi ya. Bisa, kompetisi pasti ada. Pasti ada ya. Apalagi malah pas Cirebon Coffee event kemarin itu kan yang lolos Cirebon di babak final cuma Subhan. Cuma satu Subhan. ya. Padahal kata Abah barusan di sini tuh sebenarnya Cirebon banyak banget yang bisa latte art. Banyak sekali. Ya mungkin next tahun inilah. Tahun ini insya Allah. Oke, berarti selain Barista Challenge yang lagi rame di media sosial itu adalah tentang ini Pak, tentang salah satu hal yang paling diributkan oleh kebanyakan orang, tentang salah satu inkonsistensi dari ucapan seseorang yang ternyata dia menolak untuk 2 periode. Menolak untuk 3 periode awalnya. Tapi setelah dicermati oleh netizen dan orang banyak, kok ini ucapannya inkonsisten, malah mendukung 3 periode. Ada apa ini sebenarnya? Jadi yang terbiasa dari Hokage kita itu kan emang kalau bicara A, kita jangan percaya A-nya. Malah sebaliknya. Nah, sebaliknya, biasanya kan kayak gitu. Ya. Bilangnya meroket, taunya turun dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau misalkan bilang mencederai demokrasi 3 periode itu ya kita harus bersiap-siap untuk berpikir bahwa Bapak ini akan mempersiapkan untuk 3 periode gitu. Ya bahkan banyak yang bilang kalau 3 periode ini sangat melanggar konstitusi negara. Jelas Pak, jelas. Itu sangat melanggar. Katakan gini ya, Pak Harto aja ya, dulu dengan segala macam kontroversinya itu otoriter banget kan Pak Harto. Ya, berpuluh-puluh tahun ya. Ya otoriter.
Dia bisa bilang A dan semua harus A semua. Tapi tidak pernah ada yang namanya pilpres diundur atau minta 3 periode, nggak ada. Bukan 3 periode karena dulu nggak pernah ada aturan 2 periode kan. Pilpres diundur lah. Walaupun secara ini dulu kan masih pakai MPR kan. Iya, DPR lah istilahnya. Iya. Dan yang menariknya sekarang itu kan ada 3 partai nih Pak. PAN, PKB dan Golkar. Golkar. 3 itu sudah dipanggil sama Pak Luhut kalau nggak salah, atau siapa yang di ini. Dan kemudian setelah bertemu itu kemudian mendukung penundaan pilpres. Penundaan pilpres ya, kita bicara jangan ke 3 periode dulu, penundaan pilpres. Jadi bisa dibilang ini ada apa? Betul, sedangkan PDI Perjuangan itu pun tidak mengeluarkan statement itu. Mungkin karena salah satu partai penguasa juga kali ya. Iya, partai penguasa iya. Menurut saya sih ini rombongannya Hokage kita ini takut ketika 2024 itu berakhir, dia kan sudah tidak menjabat lagi. Iya. Dan oleh presiden terpilih takut dibongkar semua. Dan pasti ini banyak sekali masalah di sini. Udah pasti lapas Cipinang tuh akan penuh. Emang apa sih yang mau dibongkar cuy? Yang dibongkar itu gorong-gorongnya. Karena awal tuh dari gorong-gorong. Gorong-gorong itu kan awal-awal kan permulaan carut marut ini kan dari gorong-gorong. Orang percaya sama gorong-gorong. Gorong-gorong itu. Gorong-gorongnya dibongkar lagi bro, biar nggak kelihatan tuh, nggak biar cebong-cebongnya nggak ini gitu. Bukan sumur resapan ya? Bukan. Sumur resapan katanya itu yang calon kuat itu. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu intrik dari salah satu partai penguasa untuk melanjutkan kekuasaannya. Betul. Karena bisa dibilang kan beberapa kasus yang terjadi di belakangan ini kayak Arteria Dahlan yang kemarin menyinggung masyarakat Sunda. Ada aja orang itu. Terus juga Ganjar yang terkait Wadas. Betul. Dan juga beberapa oknum yang bisa kita katakan yang istilahnya sangat bermasalah untuk citra elektabilitas. Betul. Nah sementara ada calon yang diusungkan oleh partai ini ternyata kalau dilihat secara elektabilitasnya belum naik. Jadi bingung kira-kira siapa? Ya daripada nggak ada orang lanjut aja. Ya nggak sih cuy? Yang mau digadang-gadang katanya yang lucu tuh ya dari seorang putri mahkota gitu ya. Iya. Yang mau digadang-gadang jadi calon presiden itu dia pencitraan turun ke sawah. Nanam padi ketika hujan. Itu konyol. Iya. Ya, saya yang sebagai orang sawah gimana Pak? Sebagai petani gimana Pak? Yang hari-hari di sawah ketika hujan turun semua minggir. Untuk apa gitu itu ya? Itu petir Pak. Hamparan yang luas itu tuh. Iya. Kecuali ada pohon tinggi, biasanya kan petir nyambar ke pohon tinggi. Itu pun kalau petirnya ada di sekitaran pohon itu ya. Ini yang mana juga orang petani itu katakan, let's say orang petani itu bodoh, pendidikannya rendah, tapi dia cukup cerdas ketika hujan dia nggak turun ke sawah, nggak kayak ibu, nggak tahu di mana itu kayak petani yang di belakang udah ketar-ketir, ya Allah jangan ada petir ya Allah, mungkin gitu. Mungkin mari kita berpositif thinking. Mungkin sudah ada penangkal petir atau pawang petir. Mungkin kita berpositif thinking aja. Ya, betul, Pak, betul, ya kan. Betul. Segala macam kekuatan militer kan bisa menangkal sesuatu hal gitu. Betul. Kalau kita lihat di beberapa media online atau kabar online, ada satu mesin bisa mengatur cuaca. Iya. Katanya seperti itu. Ya mungkin aja. Kita positive thinking aja, guys. Kalau tanam padi ketika hujan, areal sawahnya juga kan airnya banyak. Ngecelup harus dalam banget. Kalau nggak dalam, keluar lagi. Ya baiklah, kalau alasan rasional itu tidak dapat tidak dapat diterima, ya udah berarti emang nggak masuk di akal aja. Nggak usah maksain Pak, nggak usah maksain berhusnuzon lah kalau misalkan gini. hal yang kelihatan. Nggak gini loh Pak, istilahnya kan kita nggak usah mikirin tentang tanaman padi yang sudah sitel, yang sudah tegak dong. Ya, kita jangan mikirin, sama juga bibit. Iya, bibit. Tabur bibit dengan kondisi banjir, air ada di sawah, bibitnya kemana guys? Ya, gitu. Itulah dia. Itulah kenapa ketika salah satu calon ini tingkat elektabilitasnya kalau menurut beberapa orang ini masih belum terlalu signifikan kenaikannya. Akhirnya daripada susah-susah ya udah 3 periode aja. Jangankan elektabilitas 3 periode. Jangan elektabilitas, popularitasnya aja dah.
Nah, itu dia. Parah. Semua jalan ada kepak sayap sayap kebinekaan kan. Banyak banget tiap kota segala macam sampai orang selfie gitu segala macam. Ya duit sebanyak itu gitu kan dihambur-hamburkan hanya untuk kasihan banget. Itu duitnya dia atau duit orang lain? Duit dia. Kok saya jadi husnuzon kayak tapi kalau ketua MPR ya, iya. Ketua DPR ataupun MPR itu kan punya kewajiban namanya 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebinekaan apa kebangsaan. Mungkin duitnya dari situlah, budget 4 untuk menegakkan 4 pilar kebangsaan. Oh, makanya kepaksa kebinekaan. Iya, kepaksaan kebinekaan. Oke. Masuk. Masukin aja gitu ya. Gitu. Tapi bisa dibilang ini untuk 2024 lumayan sangat intrik sekali ya. Dari sekarang karena pergejolakan di media sosial ini bisa dibilang banyak masyarakat yang kontra yang istilahnya lu ngapain sih pilpres diundur-undur. Betul. GP Mandalika aja tetap on jalan. Schedule. Betul. Alasannya gini ya. Menurut saya tahun 2020 itu pandemi. Sama kan 2020, 2021 kan sampai pandemi. sekarang. 2020 kan pilkada jalan. Itu dia. Pilkada tuh jalan. Nggak diundur pilkada. Pildes aja jalan. Iya, tahun kemarin 2021 iya. kan pilkubu kan. Pilkades jalan semua. Tapi giliran sekarang yang Covid-nya sudah melandai, bahkan mau sudah pandemi itu endemi. Iya, jadi endemi kok malah jadi. Alasannya apa? Pemulihan ekonomi. Kalau pemulihan ekonomi, IKN kenapa digas terus, Bos? Itu ratusan triliun loh, Bu, bangun ibu kota. Loh kan lagi bersahabat dengan Arab. Oh iya, Qatar. mau disuntik dari sana kan? Iya. Harusnya aman dong. Tapi sama kadrun di sini kok nggak akur gitu. Kalau kadrun di sini nggak punya duit. Kalau di sana tebel lah, istilahnya pangeran Arab yang bisa dibilang duitnya nggak ada nomor serinya. Ya gitu. Nah, ya yang saya prediksi nanti bahwa memang ketika rezim ini berakhir itu mereka itu akan kelar. Nah itu dia. Makanya mereka dari sekarang kalau kita lihat beberapa billboard ya, udah mulai pada flexing tuh. Anjir. Udah mulai pada kayak semacamnya mengaku-ngakui. Contohnya ya ketika ya kita bisa sebut saja Paris Fashion Week yang ternyata kata Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ya udah. Ada orang Indonesia di sana, lu nggak usah repot-repot komentarin yang buruk-buruk lah. Nggak usah nyinyir. Nggak usah nyinyir lah. Padahal ramai tuh Paris Fashion Week gitu. Kalau Paris Fashion Week memang legendaris kan, semua merek dunia. Iya, dan juga nggak bisa sembarang orang masuk ke situ. Makanya ada satu produk yang paling aneh dan itu bukan produk fashion. Kok bisa masuk? Apa tuh? Ayam geprek. Ya, itu produknya apa ya kalau boleh? Itu dia. Jadi jualan ayam geprek. Korelasinya tuh apa? Jadi namanya ayam geprek atau chicken smackdown atau apa? Ya ayam pokoknya geprek. Itulah. Ayam geprek yang tidak digeprek kayaknya. Iya. Kalau ayam geprek itu kalau saya tahu bensin cuma ditaburin bumbu pedas saja, level 1 sampai level 10 gitu kan. Kalau saya bilang ini level 1 aja kalau ke bensu gitu kan. Jangan banyak level 10 karena restorannya kalau rate dari 1 10 ya 1 aja. Nah, dari Paris Fashion Week ini kan ramainya gini bahwa produk-produk itu katanya bukan di Paris Fashion Week atau FFW atau FFW ya. Fashion in Paris lebih tepatnya. Ya, jadi lebih ke Paris Fashion Show. Di situ tuh. Kalau Paris Fashion Week itu akunnya jelas, centang biru dan randonya tuh ada. Randonya ada dan tidak ada satupun produk-produk yang nge-mention yang Indonesia datang ke sana ke Paris tuh ada di situ. Iya itu dia. Jadi istilahnya kayak misalkan jadwal sebuah event festival musik itu pasti ada list-listnya lah. Nah iya gitu. Ya kan? Ada list-listnya dan istilahnya bagi para produk juga sebelum hari H udah
posting di media sosial dong. Iya. Gue bakal ke Paris Fashion Week nih. Misalkan nih kalau di apa tadi festival musik ya, Iya. soal festival musik, let's say apa yang gede misalkan Soundrenalin lah. Atau ini aja kita Voice of Baceprot yang pas main di Oh iya di Eropa, di Amerika itu kan apa mereka post jadwal Mereka dulu. post betul, dan itu kemudian di beberapa tempat kemudian ada update-nya, Update jadwalnya, gitu kan. gagalnya di mana itu jelas. Jelas betul. VOB itu ya, Voice of Baceprot itu. Nah kalau misalkan contohnya nih yang kalau yang sekarang ini kayak misalkan ada sebuah festival musik gede gitu. Ada 1, 2, 3 stage gitu kan, stage A, B, C, stage utama itu semua ngelis kan di stage A ini siapa hari pertama, hari kedua. Kemudian saya punya band nih, manggung di main di stand. Katakan satu stand teman saya, lu manggung deh di tempat saya di stand, bukan di stage. Oke. Di stand buat menghibur konsumen saya, misalkan katakan Ya, paham, kopi paham. atau apa gitu. Iya. Saya di situ, kemudian saya posting saya main Di event ini. event Soundrenalin, padahal ya iya di Soundrenalin tapi di Iya, stand bukan gitu di kan. main stage-nya. Bukan di stage yang A B C itu Paham, gitu. paham. Itu Jadi emang seperti sering. itu. Itu emang sering sih. Ya, itu emang itu. sering banget terjadi karena apa ya istilahnya? Ini adalah salah satu gimmick dari bagian marketing produk. betul. Biar menarik menarik masyarakat yang hadir di satu event itu untuk melihat produk mereka. Nah, itu istilahnya ada apa? Istilahnya etnocentrism. Ethnocentrism. Jadi untuk mengencourage orang-orang di mana produk itu berasal. Katakan tadi produk yang ke Paris, oh orang kita nih, orang Indonesia bangga, oh produk ini udah ke Paris, produk ini ayam geprek sudah ke Paris, sudah yuk kita rame-rame beli gitu kan. Kita bangga sama produk Indonesia itu untuk maksudnya ke situ. Oke, Ada berarti isu seperti ini itu. semakin menegaskan kalau masyarakat Indonesia itu masyarakat kelas 2 ya. Salah satunya apa masalah kelas 2 itu contoh? Yang butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Istilahnya gini deh, kita nggak usah jauh-jauh ngomongin Paris Fashion Week. Kita ngomongin sebuah video klip, video klip musik. Mungkin bagi para musisi bisa ngelihat ke kolom komentar YouTube-nya ketika musisi ini melakukan syuting video klip di Indonesia. Kita bilang di NTB lah yang dengan segala macam keindahannya. Pasti banyak yang bilang, tuh di Indonesia aja tuh keren, gak harus jauh-jauh keluar negeri. Jadi ini berarti menimbulkan suatu macam asumsi kalau ternyata misalkan gue syuting video klip di luar negeri tuh keren. Kayak India, filmnya kan banyak di Amerika, di Inggris, filmnya kayak gitu. Butuh pengakuan. Kayak berarti Indonesia itu laki-laki, Bos. Butuh diaku. Butuh pengakuan. Kalau butuh perhatian itu cewek. Berarti Indonesia itu laki-laki banget. Indonesia Butuh pengakuan. cowok. Nah, yang menarik lagi itu ada dari si Ivan Seventeen atau let's say Sandiaga Uno juga kan bilang bahwa memang kita tidak mendeklar bahwa ini ada di Paris Fashion Week katanya. Tapi ini ada di acara gelaran Paris Fashion Week. Artinya di Paris Fashion Week itu di sekitar itu banyak event-event juga. Nah, kita ada di situ. Tapi kenapa kemudian ini di blow jadi kayak playing dumb gitu. Orang bersikap bodoh gitu, seolah-olah enggak kok sebenarnya nggak gini, udah kita naikin ini aja. Tapi Indonesia tuh lebih canggih, orang mencari bener nggak sih produk ini masuk di Paris Fashion Week, ternyata enggak gitu. Jadi biar ya udah bener emang kita ke Paris kok, betul ke Paris gitu. Tapi yang anehnya juga gitu, si produk-produknya itu tuh katakan ini di organizer sama pemerintah dalam hari ini Ekrab kan ekonomi dan kreatif itu, tapi produk-produknya tidak mewakili UMKM yang benar-benar ini. Nah, contohnya kecantikan. Apa namanya? Skincare. SSSX. Let-letan lah. Oh iya, sebutnya Let-letan. jelas Scarlett, MS Glow, ya kan, Juragan 99. Ya gini, kalau kita berpikir realistis ya, istilahnya kan masyarakat Eropa, kita sudah tahu mempunyai pigmen kulit berwarna putih atau pigmen kulitnya terang. Terang, iya. Oke, MS Glow dan juga Scarlett kesana dengan Produk whitening. produk whitening. Untuk apa?
mau yang mau diputihin apa? Sementara kalau kita biar jadi lihat transparan. Sementara kalau kita lihat beberapa orang bule atau Eropa atau Amerika atau apapun itu yang punya pigmen kulit terang, mereka lebih suka kulit-kulit sawo matang kok. Betul. Ya kan? Terus lebih berdamai dengan ketemu orang yang berkulit berwarna kan. Kalau mungkin di kita kayak saya kulit hitam itu berusaha untuk jadi putih gitu kan, gimana saya, apalagi cewek-cewek gitu kan, iya, itu mau gimana saya jadi putih gitu, nggak terus take it for granted, udah terima aja lah gitu seperti iya, itu gitu. Ya makanya kamu tuh ngapain ke sana? Nggak relate di sana. Nggak relate, istilahnya produk kecantikan. Misalkan kita mencoba berpikir realistis ya, Paris Fashion Week yang akan diperkenalkan kepada masyarakat belahan dunia, terutama di Eropa. Misalkan ada di list dan memperkenalkan kayak semacam produk kecantikan di masyarakat belahan dunia atau Eropa yang terkenal pigmen kulit berwarna terang. Untuk apa? Mereka kulitnya udah terang. Kalau whitening ya mungkin ya dari kalau saya bisa beri pembelaan ke mereka, mungkin produk mereka banyak. Ya. Mungkin produk mereka banyak. Jadi satu model keluar, make up artisnya dari si sponsor itu, kemudian dia pakai jubah yang gambarnya ayam geprek gitu kan. Itu lucu sih. Ayam geprek, itu lucu sih. Pakai crown level 10 mungkin gitu kan, jalan-jalan. Dan ini sangat dikomentari oleh netizen loh Pak. Banyak. Istilahnya kok Paris Fashion Week roomnya kecil, nggak megah. Gitu. Dan itu pinternya netizen Indonesia sekarang itu bisa apa ya? Tingkat intelijennya lebih tinggi. Contohnya ada Nikita Mirzani yang di dalam Instastory-nya bilang gini. Apa tuh? Orang bisa kaya raya dalam waktu kurang dari 5 tahun dengan pengeluaran 20 kali lipat dari pemasukan. Belum lagi belanjanya, show off-nya, bayar brand ambasadornya dan lain-lainnya. Kalau ngomongin soal keuntungan skincare dan juga segala macam produk kecantikan, saya ada hitungan konkretnya karena saya juga berbisnis di situ. Artinya, untuk salah satu produk yang ke Paris ini dengan membiayai segala macam brand ambassador yang bisa kita katakan menelan biaya bisa dibilang miliaran rupiah ya. Kok bisa? Ya itu ya, jadi kalau disambungin tadi sama kata Pak Eko yang namanya ethnocentrism itu yang menggugah masyarakat dari asal produk itu. Menurut saya kedepannya itu sebuah produk itu nggak relate hal yang kayak gitu tuh. Kita tuh ya cukup tahu aja bahwa misalkan MS Glow itu dari Indonesia sudah launching di Paris misalnya. Cukup aja. Terus kemudian saya harus beli MS Glow karena udah diakui di Paris, kemudian biar membantu Indonesia juga, produk Indonesia, nggak juga gitu kan. Tapi kedepannya mungkin ada hal-hal yang memang dalam marketing itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Apa aja itu Pak? Salah satu adalah misleading. Misleading, lying, scamming, dan claiming seperti yang kemarin kita bahas. Jadi ini ada kaitannya sama episode podcast kita yang bareng yang di Kopi Apo, bareng ABC juga ya, istilahnya kadangkala kita tuh butuh pengakuan untuk diakui. Betul. Melalui sebuah sertifikat atau melalui sebuah perjalanan. Iya. Ya kan? Nah, dalam hal ini kasus Paris Fashion Week itu misleading. Tujuannya kemana, maksudnya di mana, kemudian yang berkembang yang digoreng sama mereka itu kan Paris. Yang sedangkan kita tahu pekan ini memang ada Paris Fashion Week, jadi kan udah pasti iya. Jadi mungkin tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi antara Paris Fashion Week dengan kunjungan mereka ke Paris. Jadi mungkin mereka pengen mengkorelasikan itu, tapi nyatanya balik lagi ya, netizen Indonesia punten lebih pinter, lebih intelijen dan bakal cari tahu kok bisa ada di sana. Terus katanya gini, Pak Eko saya telepon, Pak di mana? Lagi di Tupare Futsal. Tupare Futsal lagi ada kompetisi. Iya. Lagi ada kompetisi. Iya. Lagi main. Ya udahlah, nggak usah diganggu. Padahal lu di sini cuma nonton atau bahkan lu nge-MC doang gitu. Yang artinya nggak tiap hari. Orang udah tahu kalau udah hari ini di sana itu ada turnamen gitu kan. Nah, itu dia. Lagi main. Sedangkan Pak Eko kan orangnya emang main futsal juga. Lagi main kali gitu. Gue ngomong lagi main dianya ini nggak bisa. Padahal lu lagi nonton aja gitu kan, bisa aja gitu kan. Nah, ini misleading yang pertama. Terus yang kedua tuh lying, berbohong. Bagaimanapun caranya itu berbohong akan ketahuan. Ya orang bijak berkata kan kebohongan pertama itu akan
akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan berikutnya, betul kan? Nah, contohnya salah satu yang saya buat di story WhatsApp itu Juragan 99 sendiri gitu bilang bahwa sambutan dari Dubes Prancis untuk Republik Indonesia, Bapak Muhammad Umar katanya. Padahal harusnya Dubes Republik Indonesia untuk Prancis. Kebalik. Makanya dia bingung membedakan Paris Fashion Week sama Plumbon Fashion Week. Gitu. Kalau Plumbon Fashion Week Pak Hu yang kasih statement, yang ngasih opening speech. Nah, terus yang ketiga kan tadi misleading, lying, scamming. Scamming itu nipu. Nipu seperti yang lagi viral sekarang nih. Ada tersangka baru. Oke, ya. Kang Doni Salmanan. Kang Doni Salmanan dari ya. Mana? Bandung ya. Crazy Rich Bandung. Iya, jadi kalau dapat info yang terakhir ini, gue baca dari Instagramnya faktanya Google kalau nggak salah bilang, bagi siapapun yang ternyata mendapatkan bagian harta dari Doni Salmanan, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Gue langsung mikir Reza Arab. Iya, dapat 1 miliar. 1 miliar, jelas itu. Saya tahu itu. Belum lagi mereka dapat giveaway dari Doni Salmanan. Iya, ada yang membantu erupsi Gunung Merapi kan waktu itu. Gunung Merapi, Semeru. Oke. Mungkin dari pihak polisi mengesampingkan tentang bencana alam karena itu force major. Ya, karena digunakan sesuai dengan fungsinya. Lebih ke pribadi ya, personal. Lebih ke personality, tapi untuk yang mendapatkan barang-barang, donasi uang untuk kepentingan perusahaan misalkan, ini apa kabar? Akan dikejar mungkin ya. Akan dikejar dan bersiap-siaplah kamu. Iya, yang dapat bantuan Doni Salmanan, siap-siap. Bantuan Doni Salmanan. Ya karena ini terkait sama kasus Binomo ya. Indra Kents yang akhirnya mulai terpetakan nih harus kemana, siapa yang ditangkap. Iya. Awalnya dari situ. Dan yang paling bikin jengkel sebenarnya bukan karena mereka ketangkep sih. Yang bikin jengkel tuh attitude mereka di media sosial yang mau memamerkan kaya-kayanya untuk flexing. Luar biasa. Sampai gue heran banget Indra Kents sampai berani statement, gue nggak bakal bisa miskin. Tuhan aja bingung. Tapi ternyata kun fayakun. Iya betul. Itu belum digini kali kalau Tuhan itu ya kan kan Tuhan tidak seperti makhluknya. Iya. Gitu aja tuh. Lenyap tuh dia gitu kan. Lenyap, bos. Tapi terlepas dari itu semua, itu adalah musibah yang menimpa mereka ya. Kita doakan sih semoga mendapatkan solusi yang terbaik kan ya. Iya. Terlepas dari apa yang dia lakukan. Apa yang terjadi gitu ya. Ya kita sesama manusia aja punya rasa empati lah. Punya rasa empati, semoga selesai, apalagi mungkin kan Kang Doni Salmanan ini kan baru nikah gitu, kasihan kalau misalkan keluarganya ditinggal gitu kan. Dan baca berita terakhir di Detik atau di mana gitu Pak, istilahnya istrinya itu bisa menjadi jaminan untuk Doni Salmanan Salmanan ini enggak di penjara. Di penjara. Oh, dia sampai dia berani seperti itu. Kalau saya pikir sih Doni Salmanan tuh kalau enggak ya Allah alam ya. Orang baik sih sebetulnya. Dia tuh orang baik dari latar belakang orang yang baik lah gitu, dan punya basic agama yang cukup gitu kan. Karena mungkin ya memang jalannya harus seperti ini aja sih gitu ya. Karena ya kadang gimana ya, orang aplikasi ini gitu kan, yang salahnya itu mungkin teman-teman yang menjerumuskan afiliator ini nggak meriset lebih dalam gitu, atau karena udah kegoda sama uangnya. Katanya 80% dari loss-nya membernya dia yang loss, 80% itu masuk ke rekeningnya Doni Salmanan. Katakan ada 100 orang invest 1 juta, 80% loss 80 juta. 100% loss, 80 jutanya masuk ke 20 jutanya baru masuk ke aplikasinya. Let's say misalkan per hari itu. Itu per hari misalkan kita kalkulasi yang nggak usah 30 hari lah, 20 hari 8 kali 2 2,4. 3,6. 8 kali 2 kan? Oh, 8 kali 2. 1,6 miliar. Ini bukan nilai yang sedikit ya. Pantesan aja mereka bisa. Kok saya pengen nonjok Anda ya bilang ini bukan nilai yang sedikit. Itu banyak. Iya, bener kan? Bukan nilai yang sedikit, itu banyak. Bukan sedikit lagi, ini banyak gitu. Jadi
mereka flexing kekayaan dengan beli rumah mewah, pamer kendaraan sport dan beberapa hal lainnya, bisa dikatakan ya wajar lah ya duitnya dari situ, bos. Nah, iyalah kan makanya apa namanya? Tapi yang jadi pertanyaan saya nih, satu si aplikasi ini apa kabar nih pemerintah? Apakah aplikasi ini hanya cuman di banned aja, nggak boleh beroperasi, atau si aplikasi ini jadi kejar gitu? Oh iya, karena balik lagi ya. Bukan hanya afiliatornya aja gitu. Ada asap pasti ada api gitu. Istilahnya kalau Doni Salmanan sama Indra Kents cuma sebagai brand ambassador ya. Betul. Yang mungkin ikut terjun main dan diberikan hak keistimewaan di situ. Betul. Nah, untuk istilahnya kreatornya dari aplikasinya itu bakal diapain sama pemerintah? Ya kalau mungkin cuma di-ban dari Google Play Store atau App Store, it's okay. Cuma kan istilahnya kalau zaman sekarang kan bisa download APK di website. Iya, terus masalahnya kan ini udah delik hukum, ada orang yang terjerat pidana di kasus ini. Nilainya pun udah nyampe miliaran rupiah. Kalau saya jadi pengacaranya dan kalau saya hebat, Doni Salmanan bisa dijadikan korban, bukan jadi tersangka. Bisa, harusnya bisa. Bahwa klien saya adalah korban dari aplikasi gitu kan. Nah, bisa aja. Cuma siapakah yang berani untuk bilang seperti itu? Bang Hotman yang lagi kan aslinya banyak. Oh ya? Oh, aslinya udah audisi ke berapa Cakep lagi Aspri dia. Ya, memang kriterianya seperti itu. Iya, tapi bagi kita yang melihat tuh kayak gila, the power of money emang gak main-main ya. Beyond our imagination. Iya. Apalagi anak hukum tuh bagi gue tuh seksi, Pak. Gitu ya. Cewek-cewek hukum tuh anjir kok seksi banget. Karena kan balik lagi bagi bukan guru ya. Oke, lanjut sih Pak, tolong ya. Anak hukum itu ya. Bagi gue ya, hukum kan satu hal yang masih sulit untuk dipelajari untuk masyarakat awam. Bukan apa ya, istilahnya nggak sembarang orang yang bisa mencerna ilmu hukum. Betul, teori banyak harus banyak yang diingat. Terus koneksinya ke sana kemari. Iya, hebat sih. Itu hebat banget, makanya bagi gue di mata gue pribadi sekarang ini cewek-cewek hukum itu seksi, apalagi Asprinya Bang Hotman. Oh, itu bukan tapi emang tidak semuanya basic hukum. Iya, cuma Asprinya Bang Hotman tuh ada 1-2 aja yang memang punya basic hukum. Seksi ini bukan secara physically ya. Seksi itu secara kayak lu pinter. Ya pokoknya bukan fetish secara fisik. Bukan, cuma kayak gila lu seksi banget bisa mengenal hukum, bahkan dengan embel-embel Asprinya Bang Hotman pun bagi gue udah salah satu pencapaian sih. Jangan sampai lah saya sih buat Bang Hotman Paris jangan sampai ikut-ikutan kayak yang sebelah Paris. FA. Iya, bukan. Ini kan Hotman Paris. Ini the real Hotman Paris. Bukan yang kemarin ke Paris kemudian nangis-nangis gitu kan. Gak usah gimmick, nanti saya kayak Bang Farhad Abbas yang jadi bully-bulian di internet gitu. Ya mudah-mudahan Bang Hotman makin produktif dan makin banyak menang kasus. Iya, dan semoga aja bisa menangani kasus-kasus yang sangat luar biasa dan bisa menentukan siapa yang paling benar dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku ya. Termasuk peduli sama kasus-kasus yang kecil. Bang Hotman kan gitu sering. Oh iya. Jadi dia di Instagram, kasus. Oh iya, banyak yang nge-mention di TikTok, di Instagram juga nge-mention Bang Hotman Paris tolong bantu. Iya, kayak gitu. Di Kopi Joni kan dulu kan. Iya. Sering ngumpul di Kopi Joni. Kalau sekarang kan di Holy Wing dia. Dulu mah tiap hari Kopi Joni banyak orang ngadu sampai menangis permasalahan, termasuk permasalahan kasus dengan pejabat ataupun aparat juga. Selesai itu bisa ditelepon atau disurati segala macam. Keren lah Bang Hotman. Ingat lah, di atas langit masih ada Bang Hotman. Itu setahun yang lalu rame meme itu, di atas langit ada Bang Hotman. Gila, kayak Bang. Nah, kalau orang-orang yang pamer kekayaan kayak Bang Hotman Paris wajar. Betul. Nangani perkara itu harganya nggak murah. Wah, satu jam konsultasi bisa puluhan juta. Makanya cincinnya tuh keren-keren. Bukan flexing lagi. Bukan flexing, itu mah wajar, kerja keras. Apalagi dia pernah jadi pengacara di Aussie ya. Ya, di Aussie. Punya pengalaman itu. Plus di Indonesia menangani kasus-kasus yang bisa dibilang besar. Korporat ya. Dan rata-rata berhasil. Betul, korporat ya, pengacara korporat. Kita bisa dibayangkan satu kasus tuh bisa dapat pendapatan berapa dan tinggal dikalikan berapa kasus yang sudah Bang Hotman nanganin. Kadang
Kadang gini kan kalau orang berkasus itu katakan korporasi gitu. Dia berkasus sama antar korporat itu nilainya tuh misalkan 50 miliar. 50 miliar nih nilainya nih. Tapi berani bayar Bang Hotman sampai 20 miliar. Itu dia. Iya, bahkan bisa jadi melebihi angka yang sedang disidangkan. Karena apa? Lebih ke harga diri sebuah perusahaan juga. Nah, kan? itu dia. Jadi sebuah apa ya, branding yang istilah harus benar-benar dijaga. Iya, betul. Nah, ada satu perbedaan yang ditemukan ketika flexingnya Bang Hotman sama flexingnya orang-orang yang ngakuin Sultan. Kalau Bang Hotman sangat percaya diri dengan apa yang dia punya, betul. Ya udah gue foto-foto aja. Tapi kalau orang-orang flexing yang ngaku-ngaku kaya, dandan dulu, wardrobe-nya harus beres, diliatin mobilnya, diliatin kuncinya, diliatin iPhone-nya. Iya, jadi kayak apa? Terkonsep gitu loh. Konsepnya. Nih gue tuh punya ini loh. Tapi kalau Bang Hotman mah tinggal di mobil sambil gini. Iya. Enough. Udah, gitu kan? Enough. Nggak perlu. Bahkan pakai kimono. Kimono lagi renang atau anything lah, apapun yang dilakukan oleh Bang Hotman sah-sah saja. Sah-sah aja. Dan emang kaya. Dan dia nggak takut pajak karena emang dia menghitung sekali pajaknya. Taat gitu. pajak. Taat pajak. Nah itu dia. Jangankan Bang Hotman ya, kita menemukan dari orang-orang kayak drill Crazy Rich, justru mereka lebih sederhana. Contohnya kayak ini dah, Livi brand ambassador. Ini Evos. Evos. Dia kan kaya ya. Dan dia tidak memflexing kalau dia tuh punya ini loh, tapi orang-orang udah tahu ini anak orang kaya. Betul. Tapi kan yang saya nggak suka dia tuh pansos. Pansosnya? Ya dia di beberapa ujung-ujung naik di beberapa podcast semuanya dan sebagainya. Sampai dibuat vlog gitu ya? Apa sih ya? Di Twitter tuh apa dia pernah ngelempar? Oh iya. Guys, ceritain dong pengalaman paling horor kata kalian. Terus ada yang jawab yang paling horor itu gua ketemu orang yang pansos, yang pura-pura yang awalnya polos, nggak tahu apa-apa, ternyata pansos katanya. Langsung diblok. Ya. Ini masa iya sih kayak gitu? Ya. Kayak dia tuh hidup di akuarium gitu yang nggak tahu bahwa di luar itu tuh ada orang bener-bener nggak makan gitu tuh. Iya. Bingungnya gitu gue sih. Iya. Ya itu mungkin lain hal ya. Cuma tadi apa yang gue bilang kayak yaitu beda flexing antara orang-orang yang drill Sultan. Ya kalau itu bukan flexing. Yang ngaku-ngaku Sultan itu beda banget jelas. Kalau flexing kan jelas-jelas dia memamerkan apa yang ini. Jadi lebih jahat mana Pak? Flexing para afiliator atau pejabat? Ya jelas pejabat dong. Why? Flexing pejabat itu tinggal nunggu waktu aja dia ketangkep kapan. Kok bisa? Ya duit yang dia pakai kan mungkin juga bukan duit dia sendiri. Bisa aja gitu. Jadi sekarang ini yang dilakuin sama beberapa pejabat, ada yang mewah segala macam. Ada yang memang kita tahu bahwa dia itu berangkat dari nol, seperti komandan kita semua Bapak Ahmad Sahroni. Oh iya. Nasdem itu berangkat dari awal. Iya itu kemarin juga sempat posting di Instagramnya kalau ternyata ada neneknya yang mensupport beliau dan juga ibundanya dari nol. Iya. Dan kita pun sampai berpikir gini, oh ya bener fotonya ada. Iya, respect. Terus keadaan dia dari awal dia ceritakan di media sosial. Ya karena gini loh, untuk foto zaman dulu, gua rasa jarang banget untuk orang mau memposting ya. Memposting dan mengkonsepkan bakal seperti apa fotonya. Iya. Lagian orang-orang zaman dulu ya kalau foto cuma cenderung diam gini aja. Dia berdiri gitu kan. Yang penting dia ada, enough gitu ya. Nggak ada ekspresi yang kita, kamu gini apa segala macam gitu kan. Karena untuk satu foto zaman dulu itu ngabisin satu roll Satu roll film dan itu nggak bisa kayak hai, itu nggak bisa. Cukup satu gaya, lu udah sananya hemat. Baru ketika udah full cuci. Buat beberapa hari ya kan. Dan zaman sekarang misalkan lu masih nyimpen foto zaman dulu ya, di scan, upload ke medsos satu foto. Ingat juga zaman dulu tuh kalau ada orang nikahan tuh paket
apa namanya paket fotografi itu Ada termasuk album ya? Mau berapa roll? Iya. Mau berapa roll? Misalkan 1 roll 100.000 sehari, Iya. misalkan. 2 roll 200.000 misalkan. Ada gitu kan emang. Kalau sekarang mau berapa jam ya? Iya, pas udah cepat, dan pas dicuci kebakar semua Pak. Ada yang Sekarang saya pengen nanya, punya nggak foto yang kebakar? ada. Masih ada? Masih ada. Sama. Masih ada. Rata-rata gue kebakar tuh di sini. Belakang. Ke atas. Kalau saya hampir separuh. Ada foto waktu saya kecil, waktu belajar jalan sih. Belajar jalan itu kebakar separuh sebelah sini. Kebakar itu lah, gosong lah gitu. Ya gosong dan itu masih tersimpan rapi di ini album ya. Ya masih ada. Masih ada ya. Itu kalau dilihat-lihat tuh kadang anak saya gitu. Fotonya kayak gini ya. Masih ada, masih beberapa ada ya? saya scan, saya gedein, bagus Iya. di temen waktu itu sempat mendigitalisasi kan. Tapi nggak bagus sih kalau kegedean kan Iya, jadi ngeblur lah. ngeblur seperti itu. Oke, berarti lebih jahat, lebih serem flexing pejabat dibandingkan flexing para afiliator. Menurut saya seperti itu. Dan flexing pejabat ini tinggal menunggu waktunya untuk mereka ditangkap. Betul. Kan kalau afiliator sudah ada nih 2 nih. Doni Salmanan dan Indra Kents gitu kan. Nah, itu jadi para pejabat tinggal nunggu aja kalau misalkan memang kamu bersikap mewah, gaya-gayaan dari hasil korupsi. Tapi Kents tuh sekarang bukan lagi di New Zealand ya? Kan Kents Siapa? Kents. ke New Zealand. Kan dia sekarang lagi di Barreskrim. Indra Kents. Oke. Indra ke New Zealand. Ternyata Indra ke Barreskrim. Barreskrim. Oke. Buat penutup nih saya ada sedikit quote dari Friedrich Nietzsche yang kaos yang dulu saya pakai itu quote dari Ayah Pidi Baik. Kalau dulu kan Nietzsche itu bikin quote itu ini Tuhan sudah mati. Oke. Tuhan sudah mati kan. Nah, sama Ayah Pidi Baik dibalik, Nietzsche sudah mati. Tuhan. Quote by quote Tuhan, kata aja gitu. Nah, ini terkait apa yang kita bicarakan hari ini. Ada satu statement dari Friedrich Nietzsche. Nggak tahu saya bacanya apa ya, Friedrich Nietzsche atau apa gitu. Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusion destroyed. Artinya Google aja sendiri. Thank you. Aduh, thank you so much everybody yang udah liatin podcast kita. Dan juga yang udah subscribe, thank you banget. Tiap hari Rabu ya? Tiap hari Kamis tayang. Tiap hari Kamis. Rabu kita take podcastnya. Oke, Masih di sekitaran Kopi Kabupaten Cirebon ya? Ya, kita lah sekarang ada di Keis Kopi nih di Keis Patra. Kopi di Patra. Di Dan Patra, Pak. pertanyaan terakhir Pak, istilahnya kenapa sih kita tuh selalu di Kopi Kabupaten Cirebon? Ya kan kota juga banyak. Pertanyaannya, jawabannya adalah ya biar teman-teman salah satu yang sok-sokan sih, biar teman-teman tahu kopi di kabupaten juga banyak, tempat kopi kabupaten banyak gitu. Nggak cuman di kota, selagi PPKM level sekian ya di kabupaten aja yang santai. Jadi biar menyebar lah gitu. Menurut saya sih, jadi populasi kopi shopnya nggak cuma di kota aja. Tidak terpusat di sekitaran kota ya. Di sekitaran kota, kabupaten banyak kok. Oke, Eko Deni pamit. Bye.